Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, khususnya kepada para pemirsa channel YouTube NU Kedawung, sebelum materi saya sampaikan, mohon didukung channel YouTube NU Kedawung. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan, keberkahan untuk kita semua. Para pemirsa dimanapun berada, saya akan menyampaikan sesuai tema yang diminta oleh rekan-rekan lembaga. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ada 3 yang akan kami sampaikan, yaitu satu nanti terkait dengan syarat-syarat wajibnya puasa, kemudian fardu-fardu atau rukun-rukun puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Sebelumnya, perlu kita ingat sejarah bahwa disyariatkannya puasa Ramadan itu ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW sudah hijrah ke Madinah, yakni tahun kedua Hijriah. Jadi Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu 9 kali, terhitung sejak tahun kedua Hijriah, sejak Rasulullah mendapatkan perintah untuk menjalankan puasa Ramadan sampai Rasulullah wafat, terhitung mulai tahun kedua Hijriah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian tahun ke-11 Hijriah Rasulullah wafat. Maka kalau kita hitung bahwa Rasulullah melaksanakan puasa Ramadan itu selama 9 tahun atau 9 kali di bulan suci Ramadan. Puasa adalah secara lughat bermakna menahan. Sedangkan puasa secara syar'an adalah menahan diri dari semua perkara yang bisa membatalkan puasa dengan niat khusus sepanjang hari, kemudian diwajibkan bagi umat Islam yang sudah balik dan berakal dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka yang pertama, kita harus mengetahui apa saja syarat-syarat wajib puasa. Definisi dari syarat seperti umumnya bahwa syarat adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sebelum melakukan suatu pekerjaan atau suatu ibadah. Dan di puasa ini juga ada syarat wajibnya puasa. Dalam arti syarat wajib puasa ini kita maknai bisa orang-orang yang wajib melaksanakan puasa. Yang pertama yakni Islam, beragama Islam, muslim muslimah. Non-muslim tidak berkewajiban puasa. Kita sebagai umat Islam setiap tahun berkewajiban menjalankan puasa Ramadan. Yang kedua, balik atau sudah balik. Tanda-tanda balik bagi laki-laki itu ada 2, sedangkan bagi perempuan ada 3. Tanda-tanda balik bagi laki-laki mulai dari umur 9 tahun komariah sudah pernah mimpi basah, mimpi mengeluarkan air mani atau sperma. Dan yang kedua, tanda balik bagi laki-laki genapnya umur 15 tahun. Sedangkan untuk perempuan tanda-tanda balik ada 3. Yang pertama, mulai mengeluarkan darah haid dimulai dari umur 9 tahun komariah, kemudian mengeluarkan mani atau sperma. Ini jarang dialami oleh perempuan, oleh seorang gadis, tapi juga menjadi
tanda-tanda balik yang kedua, pernah mimpi basah atau mengeluarkan mani. Yang ketiga, sama seperti laki-laki, yakni genapnya umur 15 tahun. Kemudian syarat yang ketiga, yakni berakal. Yang dimaksud berakal adalah berakal sehat. Dia tidak gila, kemudian dia dalam kondisi sehat bugar, ya, mempunyai akal yang sehat. Ini menjadi syarat-syarat wajibnya puasa. Di redaksi yang lain menambahkan satu, yakni qudratu ala saum, mampu kuat menjalankan puasa. Mampu di sini ada dua kriteria, secara syar'i dan hissi. Secara syar'i tidak mampu dalam arti dalam kondisi haid ataupun nifas. Bagi ibu-ibu perempuan yang sedang mengalami datang bulan menstruasi haid, tentunya dia tidak berkewajiban puasa, namun wajib mengqadha. Begitu juga seorang ibu-ibu yang setelah melahirkan mengeluarkan darah nifas juga tidak wajib puasa, namun nanti setelah Ramadan wajib mengqadhanya. Jadi ada 3 syarat wajib puasa. Yang pertama, beragama Islam, kemudian sudah balik, dan juga berakal sehat. Ada tambah redaksi kitab yang lain, mampu atau kuat menjalankan puasa Ramadan. Para pemirsa yang kami hormati, muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya, faraidu shaumi, fardu puasa. Fardu-fardunya puasa itu ada 4. Yang pertama, niat. Niat itu wajibnya bil qalbi, di dalam hati. Ada perbedaan para pemirsa antara puasa wajib dan puasa sunnah. Untuk puasa wajib, contohnya puasa Ramadan, puasa nazar, itu wajib diniatkan di waktu malam hari. Sedangkan yang puasa sunnah itu bisa di pagi harinya. Contoh misalnya niat puasa wajib, puasa Ramadan, itu boleh diawali ba'da maghrib sampai menjelang keluar terbitnya fajar atau sebelum masuknya waktu sholat subuh. Biasanya di tengah-tengah masyarakat kita dipimpin oleh imam sholat tarawih itu, begitu selesai tarawih witir bersama-sama dipimpin untuk melafadzkan niat. Namun niat ketika dibaca, dilafatkan itu hukumnya sunnah, wajibnya di dalam hati. Seperti yang sering kita lafatkan, contoh niat puasa wajib di bulan Ramadan, nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardholillahi ta'ala. Ini yang sudah sering kita baca. Mungkin ada perbedaan di masyarakat, dan khususnya perbedaan lafadz, ada yang membaca Ramadhana, ada yang membaca Ramadhani. Kita ingat di saat kita ngaji ilmu nahwu bahwa lafadz Ramadhani ketika diidhofahkan di lafadz berikutnya itu menjadi dibaca Ramadhani, bukan Ramadhana. Jadi tidak dibaca nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana, tapi dibaca nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardholillahi ta'ala. Ketika ada saudara kita yang tetap ingin membaca Ramadhana, itu bisa ditambahkan di lafadz berikutnya, tambah li hadhihi sanati nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana li hadhihi sanati fardholillahi ta'ala. Meskipun ada 2 perbedaan, itu tidak menimbulkan efek keabsahan niat kita, karena niat itu wajibnya di dalam hati, dilafatkan lewat lisan itu mendapatkan kesunahan, mendapatkan tambahan pahala. Kemudian setelah niat, ada niat yang puasa sunnah. Kalau puasa sunnah bisa pagi hari, misalnya kita kok mulai dari fajar, terbitnya fajar, sodik, mulai masuknya waktu sholat subuh, sampai jam 9 atau sampai jam 10
kita kebetulan sama sekali belum makan, belum minum apapun. Ingat, ini hari kebetulan misalnya hari Senin. Oh ya, karena tadi saya belum makan, minum apapun, dan juga akan saya niatkan puasa sunnah di hari Senin ini, ya udahlah saya niatkan puasa. Kalau kebetulan hari Kamis ya, niat puasa sunnah hari Kamis. Gitu. Fardu puasa berikutnya setelah niat yakni al-imsaku anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum. Misalnya ada orang yang terlanjur makan hanya sedikit misalnya, tapi itu kok disengaja. Misalnya tadi sahur, makan sahur kok masih ada sisa-sisa di mulut, kemudian jam 6 pagi dia kok merasakan di mulutnya ada sisa makanan, dia tahu itu sisa makanan, kemudian ditelan, nah ini bisa membatalkan puasanya. Maka ya alangkah baiknya ya memang harus diludahkan, harus dilepeh bahasa Jawanya. Kemudian yang berikutnya, fardu puasa yang ketiga adalah menahan dari bersenggama atau bersetubuh dengan pasangannya, dengan istrinya atau suaminya. Ini kalau dia menyengaja bersenggama, maka puasanya batal. Tapi kalau lupa, contoh misalnya kok ada pasutri, pasangan suami istri yang baru nikah, honeymoon, dia terbiasa setiap hari, setiap siang, dia melakukan hubungan intim, bersenggama, baru seminggu dia nikah. Kebetulan hari pertama, di hari atau tanggal 1 Ramadan, dia kok nggak sadar, dia lupa, ternyata itu sudah masuk di bulan Ramadan, dan ternyata dia sudah niat puasa Ramadan tanggal 1 itu. Maka karena dia lupa, siang-siang sebelum duhur dia kok bersama istrinya bersenggama, maka karena tidak sengaja atau lupa, maka puasanya tidak batal, alias diteruske. Begitu dia ingat, ini kita puasa ya, misalnya gitu. Jadi tetap kita atau pasutri tersebut meneruskan puasanya. Tapi kalau disengaja sudah nggak kuat, ini tentunya membatalkan puasa. Yang berikutnya, fardu puasa keempat adalah ta'ammudul qai', menahan dari jangan sampai memutahkan sesuatu, menahan dari mutah, dalam arti ketika dia itu kok sedang berpuasa, jangan sampai itu menyengaja mutah. Contoh misalnya kok lehernya ini digini-ginikan, dipegang-pegang, diwal-wil, kemudian dia mutah, nah ini puasanya batal. Tapi kalau tidak sengaja, kok tahu-tahu dia kok badannya nggak enak, terus dia kok mual, terus dia nggak kuat menahan muntahnya, dia utahkan, itu tidak batal puasanya. Itu fardu-fardunya puasa ada 4, saya ulangi. Yang pertama, niat di waktu malam ketika puasanya itu puasa wajib, puasa Ramadan atau puasa nadar. Yang kedua, menahan dari makan dan minum. Kemudian yang ketiga, menahan dari jima atau bersenggama, hubungan sama suami istri. Kemudian yang keempat, menahan dari mutah. Para pemirsa dimanapun berada, yang ketiga, hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu ada 10. Yang pertama, mawasola abdan ila jauf, sesuatu yang masuk dengan sengaja ke dalam lubang. Nah, lubang ini kalau kita sebut bisa lubang mulut, kemudian 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, ditambah 2 jalan belakang sabilain, disebut dengan kubul dan dubur. Nah, 5 lubang itu jangan sampai kemasukan sesuatu, baik itu benda padat maupun benda cair. Atau di sini juga dijelaskan, misalnya kok ada seseorang yang kepalanya itu sakit, kemudian masuk sesuatu ke dalam kepala yang tembus ke otak, ke dalam kepala, itu juga bisa membatalkan puasanya. Ini keterangan di dalam kitab Fathul Qorib. Kemudian berikutnya,
yang membatalkan puasa lagi adalah huknah. Huknah itu memasukkan obat lewat jalan dubur atau kubul. Misalnya ada pasien yang memang dia itu kondisi penyakitnya memang sudah sangat sakit. Kalau dia itu tidak dimasuki sesuatu ataupun tidak diberi obat, ya itu bisa berakibat yang fatal, maka harus dimasukkan ke dalam lubang dubur ataupun lubang kubul. Ini juga bisa membatalkan puasa. Yang berikutnya yang bisa membatalkan puasa adalah menyengaja tadi jima, wat'u amdan fil farji. Jadi maklum ini ketika ada orang yang berpuasa kok berhubungan badan sama suaminya, ataupun kalau yang istri pada suaminya, kalau yang suami pada istrinya, itu juga bisa membatalkan puasanya. Yang berikutnya al-inzal. Al-inzal ini yang dimaksud adalah khurujul mani, keluarnya mani. Baik itu mani atau sperma itu dikeluarkan sendiri, onani, atau dikeluarkan oleh istrinya. Ini juga bisa membatalkan puasa. Berbeda ketika tidur di waktu puasa, dia ikhtilam, mimpi mengeluarkan mani, maka ikhtilamnya tersebut tidak membatalkan puasa. Yang berikutnya, yakni seorang perempuan mengeluarkan darah haid, mengeluarkan darah nifas. Ini tentunya ya kadang ya kasihan, biasanya mbak-mbak itu, ibu-ibu sudah menahan diri, tidak makan, tidak minum dari fajar, dari pagi sampai sore, sudah setengah 6, tinggal menghitung menit. Ternyata ketika dia itu berada di kamar mandi, ternyata ada tamu tak diundang, datang bulan menstruasi haid. Ya tentunya itu harus diterima ya, karena memang kodratnya seorang perempuan di saat dia itu melakukan puasa sampai menahan sampai sore, tinggal menghitung menit, detik, ada tamu tak diundang, haid, ini harus diterima. Dan insya Allah juga ada barokahnya, ada nilai ibadah, dan tentu akan dikodok setelah bulan Ramadan. Termasuk juga nifas, darah yang dikeluarkan setelah seorang ibu melahirkan. Dan yang membatalkan puasa lagi junun, gila, serta waridatu, murtad, keluar dari agama Islam. Ini para pemirsa semua yang kami hormati, sebelum saya akhiri, mohon maaf ada kekurangan kekhilafan yang saya sampaikan ini, tentunya ada kekurangan, kesalahan, mohon untuk dimaafkan, dan mudah-mudahan ada manfaat barokahnya. Mohon untuk didukung channel YouTube NU Kedawung, like, komen, share, subscribe, dibagikan, di-share ke grup-grup medsos panjenengan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian, mohon maaf dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.